Pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus Shalom.
Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Jemaat Tangerang Minggu 15 Mei 2022. Pelayan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabara STH MM, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan, jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat, dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode QRIS. Pundi khusus, pada hari ini akan dijalankan pundi khusus untuk mendukung Bulan Pendidikan Gereja Toraja yang akan disalurkan ke Yayasan Pendidikan Kristen Toraja YPKT. Laporan persembahan dikirim melalui grup WA Jemaat Tangerang setiap minggunya. Jadi jemaat boleh melihat laporan pertanggungjawaban setiap hari Minggu. Kebaktian rumah tangga dan kebaktian inti keluarga. Jadwal kebaktian rumah tangga dan kebaktian inti keluarga akan segera disusun dalam bulan ini. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kebaktian inti keluarga dilaksanakan setiap hari Selasa. Jemaat yang menginginkan tanggal atau bulan sesuai dengan hari yang sudah ditetapkan dapat mengisi daftar jadwal KRT atau KIK dengan cara menghubungi Majelis Persekutuan Bapak Penatua Ben Pareang atau ke TU Gereja dengan Pak Daud. Katekisasi, pendaftaran kelas katekisasi CD tahun 2022 telah dibuka bagi jemaat anggota baptis yang ingin mengikuti kelas katekisasi CD agar segera mendaftar ke tata usaha atau melapor ke majelis koordinator sektor masing-masing dan mengisi formulir katekisasi CD. Gerakan Cinta Alkitab kelas berbuah. GCA kelas berbuah akan dimulai. Mohon seluruh peserta GCA yang telah selesai mengikuti kelas bertumbuh untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas berbuah. Ibadah pembukaan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Link akan dibagikan di grup WA GCA. Kita menyaksikan pemutaran video. Nama saya Wahyu Irawanto dari GKI Layur. Kepada Bapak sekalian yang sudah mengikuti kelas untuk berakar bertumbuh, marilah kita bersama-sama menikmati pelayanan di dalam berbuah dalam Kristus. Ya, semangat dan tetap kita sama-sama melayani. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengikuti kelas berbuah. Semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua tetap semangat untuk diperlengkapi. Bapak Ibu yang sudah mengikuti berakar, bertumbuh, sekarang saatnya ikut kelas berbuah untuk makin diperlengkapi dan makin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, Bapak Ibu, saya Kopi dari GKI Depok. Temani satu kata aja, ayo semangat ikut kelas berbuah. Mari kita menghadirkan Tuhan. Rekan-rekan yang sudah mengikuti di kelas berakar bertumbuh,
Terus apa yang akan kita lakukan? Mari kita masuki kelas berbuah, sehingga orang dapat melihat apa buah dari GCA Getor. Semangat mengikuti kelas berbuah. Saya Deni Silaban dari GKI Depok. Di GKI Depok kami juga sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui materi-materi yang ada digunakan di dalam GCA ini. Dan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengikuti kelas berakar, bertumbuh, mari kita memasuki kelas berbuah. Karena di dalam kelas berbuah ini kita akan melihat apa yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita, sehingga kita tahu apa yang bisa kita kerjakan di dalam melayani Tuhan. Mari bergabung bersama-sama. Terima kasih. Juga kami sampaikan buat peserta, untuk buku GCA udah bisa diambil, boleh disampaikan ke Pak Daud atau majelis yang bertugas. Pelantikan peneguhan pada hari ini tanggal 15 Mei 2022 dalam ibadah minggu akan dilaksanakan pelantikan panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2022 sampai tahun 2023. Pelantikan pengurus SMGT Jemaat Tangerang periode tahun 2022 sampai 2025. Juga peneguhan guru sekolah minggu Jemaat Tangerang. Disampaikan jadwal kebaktian rumah tangga. Keluarga Adriel Rumengan, Bapak Alexander Ojawa, Bapak Ben Pareang, kebaktian rumah tangga pada hari dan tanggal Minggu 22 Mei 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tempat Gedung Gereja Jemaat Tangerang, pelayan firman Diaken Salmon Sampe, liturgis Diaken Meti Tulak. Warta PWGT, kebaktian rutin PWGT akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022 pukul 18.00. Sebagai nyonya rumah ialah Adriana S. Lebang, Ibu Olivia Bunga, Ibu Nasvien S. Toding, Ibu Lulu Mono, Ibu Vini M. Allo. Pelayan firman Penatua Bandi Parapak, liturgis Ibu Eneng T. Pabisa. Mohon kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Tangerang. Ucapan selamat ulang tahun, Majelis Gereja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Cuti pendeta dalam rangka mengikuti konferensi pendeta di Makassar, Bapak Pendeta Sabara akan menjalani cuti tahunan dari tanggal 17 sampai 27 Mei. Demikian disampaikan kepada jemaat untuk diketahui bersama. Berita sakit, mohon doa segenap jemaat. Bapak Julius Rombetasik dalam pemulihan. Nenek Iyu, ibunda dari Ibu Adriana Lebang, dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah. Ibu Mika,
adik ipar dari Bapak Abdi Siri dirawat di rumah sakit Betsani, dirawat di rumah sakit. Terus Ibu Maurid Pilis dirawat di rumah sakit Asobirin. Jadwal ibadah pada Minggu 2022 waktu jam 9, Minggu dilayani oleh Penatua Adriel Rumengan, penanggung jawab Penatua M. Andreas Palangan. Info pelaksanaan ibadah Minggu sudah dapat dihadiri secara onsite oleh jemaat dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian disampaikan untuk diketahui bersama. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Siapapun yang telah memegang teguh pertobatan dalam dirinya akan selalu terpatri rasa mengasihi. Tidak ada yang terlalu sulit, apalagi jika hal itu dilakukan demi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana melihat pertobatan itu agar dapat diwujudkan melalui kasih? Inilah yang akan diberitakan melalui tema hari ini, Anugerah Pertobatan bagi Semua. Mari kita berdiri sambil menyanyikan PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan dengan membaca dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan.
binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Hai teruna dan anak-anak dara. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mari kita berdiri. Dasa tita atau 10 hukum Tuhan harus diterima sebagai maklumat dari Allah dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati untuk kekuatan dan pedoman hidup dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada setiap umatnya. Mari kita mengaminkan 10 hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Amin. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita, juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan
kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Bertolak dari penghayatan 10 hukum Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Ya Yesus Tuhan kami, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Kasih itu sederhana, namun kadangkala kami membuat kasih menjadi rumit, sehingga muncullah dendam, amarah, kekecewaan, dan sikap batin tidak mau berpulih dengan sesama kami, bahkan terhadap Allah. Ya Tuhan, dalam doa kami memohon, ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali dari 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hati.
Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil mengamini firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di jam sembahyang di hari ini, kami sudah menyediakan hati, pikiran, dan persekutuan kami untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap anak-anak Tuhan untuk membaca firman-Mu, menuntun sidang jemaat-Mu untuk menerima dengan baik firman Tuhan. Baik kami yang beribadah di gedung gereja di sini, pun setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah mereka. Layakkan kami menerima firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat 18. Firman Tuhan, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi Tuhan, untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat
berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, "Yohanes pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua terambil dari kitab Wahyu, Wahyu 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-8. Wahyu 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdiri. Bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 13 di ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera.
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai 18 menjadi bahan utama kita di hari ini. Bagaimana Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Dan satu tema di hari ini, anugerah pertobatan bagi semua. Anugerah pertobatan bagi semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini kita setuju dengan ungkapan bahwa Allah bisa karena biasa. Apa yang baik kita biasakan dalam kehidupan kita, saya kira itu kita akan tetap lakukan karena kita merasakan bagaimana manfaat apa yang kita anggap baik itu. Tetapi satu hal saya mau katakan bahwa apa yang sudah biasa terkadang begitu sukar untuk merubahnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang sudah biasa, tetapi ketika kita mendengar sesuatu, ada nasihat, ada petua, ada masukan untuk merubah itu, sering menjadi persoalan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bacaan kita di hari ini, Rasul Petrus betapa sukarnya untuk merubah apa yang sudah biasa dalam tatanan kehidupan bangsa Tuhan, secara khusus bangsa Yahudi. Nah, Alkitab memberi kesaksian, dikatakan bahwa ketika Yesus sudah meninggalkan pelayanannya di dunia ini, ketika Yesus sudah ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapanya, pelayanan itu dilanjutkan oleh karya kerja Roh Kudus. Pelayanan itu dilakukan oleh rasul-rasul Yesus. Dan juga dipercayakan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuatu hal yang luar biasa bahwa karya kerja Roh Kudus tiada henti-hentinya untuk melakukan pembaruan. Apa yang selama ini nyaman dan enak dilihat dengan kacamata manusia, oleh kerja Roh Kudus harus dilihat
menurut kacamata Allah sendiri. Bagaimana hidup dari dalam anugerah Allah yang Yesus sejak awalnya sampaikan dan beritakan, dan juga apa yang dilakukan oleh seorang rasul, yaitu Petrus. Hal yang sudah melekat dalam kehidupan orang Yahudi, bahwa keselamatan itu didapatkan melalui keturunan dari Abraham. Abrahamlah yang menerima janji-janji dari Allah. Hanya kepada Abrahamlah dan keturunan Abraham sajalah Allah menjanjikan keselamatan yang kekal. Apapun alasannya, kalau mau mendapatkan keselamatan, lakukan apa yang sudah biasa kami lakukan. Kerjakan apa yang menjadi warna kehidupan dari orang-orang Yahudi. Bisa kita lihat bagaimana janji Allah kepada Abraham di Kejadian 17 di ayat 7 sampai 13. Hanya kaum mereka yang layak. Hanya mereka sajalah yang pantas menjadi umat Allah. Bergaul dengan orang lain tidak boleh. Jangankan bergaul, lewat, masuk ke dalam rumah di luar dari mereka, haram hukumnya. Dan kebiasaan itulah yang membelenggu dan sudah dinikmati. Membuat mereka berada pada zona nyaman. Kalau ada yang bertentangan dengan itu, mereka adalah musuh, mereka harus dibinasakan, mereka adalah penyesat. Dan tidak pantas untuk bergaul dengan mereka. Apapun kata mereka, sekalipun itu baik, pokoknya salah kalau mereka tidak mengikuti apa yang kami sudah lakukan, apa yang kami sudah wujudkan selama ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Petrus oleh tuntunan Roh Kudus melayani ke Kaisaria. Dia menjumpai seorang Kornelius, dan dia adalah non-Yahudi. Orang di sana marah-marah. Orang di sana menolak Petrus. Bahkan memandang Petrus sebagai pribadi yang bersalah dan melanggar tradisi yang sudah terpelihara dengan apik dan baik adanya. Ya, dulu gereja kita, Gereja Toraja, ya kalau hari ini kita bersyukur bahwa perubahan-perubahan senantiasa ada dengan konteks-konteks yang dihadapi. Mungkin saja karena kurang sosialisasi misalnya, kurang informasi dan lain-lain sebagainya. Apalagi kami biasanya yang pendeta masih baru, ada sesuatu kita usulkan, bisa enggak Alkitab kita taruh di depan? Dari dulu memang tidak ada di situ. Baik maksudnya,
Tetapi karena sudah biasa, rasa-rasanya berdosa kalau itu dilakukan. Bisa enggak nyanyi solo dalam gereja? Enggak boleh. Sekarang, di saat kita beribadah, rasa-rasanya ada enggak yang tampil? Nyanyi puji Tuhan. Dulu majelis gereja marah-marah terus, enggak boleh karena ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan orang Yahudi berdebat dengan Petrus. Cornelius itu tidak layak. Dia itu bukan bangsa kami, dia itu bukan suku kami, dia itu bukan teman kami. Kenapa Petrus harus melayakkan dia untuk mengalami anugerah Allah? Kenapa Petrus harus melayakkan dia untuk dibaptis? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus harus berhadapan dengan tradisi Abraham. Tradisi sunat yang berlaku di Kejadian 15. Kalau mau selamat, kalau mau masuk dalam persekutuan kami, ya harus disunat dulu. Dan yang dihadapi oleh Petrus ini adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Kelompok yang sudah percaya kepada Yesus tetapi memegang teguh tradisi-tradisi yang mereka terima sejak dari awalnya. Silakan percaya kepada Yesus tetapi ingat, harus diyahudikan dulu. Entah dengan sunat, entah dengan tata cara baptisan yang mereka layankan. Betapa susahnya untuk mentransformasi sesuatu yang baru ketika kita sudah berada pada zona nyaman. Dan kita harus akui bahwa pelayanan kita bersama-sama sering berhadapan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Apa yang Petrus sampaikan kepada orang banyak yang menantang dia? Petrus katakan di dalam Yesus soal halal, soal haram, sorry, tidak relevan lagi. Kita juga menarik ya memperdebatkan soal label-label sekarang. Halal haram tidak relevan lagi bagi Yesus, kata Petrus. Saya diberikan penglihatan loh, kata Petrus. Ketika dia menginap di rumah si Simon, si penyamak kulit itu. Bagaimana Allah membuka gulungan kain yang lebar bagi Petrus. Kalau ada sapi di dalam, makan. Kalau ada monyet di dalam, makan. Dan berbagai ular-ular besar sekarang, semuanya ada di dalam. Ada yang menggigit, ada yang menggonggong. Apa siapa tuh? Itu yang diperlihatkan. Apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Dan itu Paulus sampaikan kepada orang banyak yang bangkit melawan dia. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Petrus sesungguhnya bukan perkara makan, bukan perkara minum dan lain-lain sebagainya, tetapi mau mengatakan bahwa sesungguhnya Cornelius lah yang menjadi alamat.
Penglihatan yang diberikan kepada Petrus bahwa yang di luar dari mereka layak untuk mengalami anugerah Allah di luar dari mereka. Pantas untuk mendapatkan keselamatan dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa bayangkan warna seperti apa warna persekutuan. Kalau dikatakan Allah melayakkan yang lain dengan yang lain untuk ada bersama-sama dengan kita. Ada poin yang luar biasa ke sana. Bukan tumpukan tidak boleh, berhak apa tidak dan lain-lain sebagainya. Tetapi apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan bersama-sama pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Petrus sungguh menyadari bahwa itu adalah karya Allah. Manusia tidak bisa menolak, manusia tidak bisa mencegahnya. Di ayat 17. Kalau manusia mencoba untuk menolak dan mencegah itu artinya sebuah perlawanan terhadap Allah. Karena itu yang harus berubah adalah kelompok kaum Yahudi soal pola berpikir mereka, soal perilaku kehidupan mereka supaya semakin dikenan oleh Allah sendiri. Dan luar biasa, ketika Petrus mengungkapkan kepada orang banyak yang berkumpul yang tadinya marah-marah, yang tadinya emosi, yang tadinya naik pitam dan lain-lain sebagainya. Dikatakan kini mereka bersama-sama memuji Allah, memuliakan Allah. Bahwa ternyata anugerah Allah bukan hanya untuk kami, tetapi anugerah Allah untuk kita. Allah menghisapkan bangsa-bangsa lain kepada sebuah pertobatan supaya mereka pun hidup. Tetapi tidak asal hidup kata penginjil, bacaan kita dari Injil di hari ini. Tetapi kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang saling memperhatikan. Dengan sebuah keyakinan oleh penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bahwa di dalam Kristus Yesus segala sesuatu menjadi baru. Bahwa Yesus Kristus yang adalah yang Alfa dan Omega menjaminkan sesuatu yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari ini tempat duduk kita agak berbeda. Di depan, pastilah dengan sengaja mereka komitmen besok kita pakai baju putih ya. Luar biasa, senang. Ada panitia hari raya gerejawi. Nanti ada guru sekolah minggu akan diutus dan juga ada pelantikan pengurus sekolah minggu di tengah-tengah jemaat di sini. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semualah, kasih Allah itu diberikan dan kitalah yang harus melakukan itu. Tanpa mengatakan kami kan panitia, kami kan pengurus, kamu tidak. Tetapi bagaimana bersama-sama mengalami kuasa kasih Allah di tengah persekutuan kita bersama-sama. Dan hari ini juga, ya Bapak Ibu yang sudah terlibat di gerakan cinta Alkitab, kita akan mulai lagi kelas berbuah. Ya.
yang sudah di kelas berakar, yang sudah di kelas bertumbuh. Hari ini melanjutkan lagi ke tingkat yang lebih di atas lagi, kelas berbuah. Harus ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Tidak harus kita akan dipuji, oh luar biasa sudah di kelas berbuah dia, kami belum, kasihan. Enggak. Tetapi seperti apa pembatinan pengakaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah, harus menjadi milik kita bersama-sama. Secara khusus yang masuk di kelas Gerakan Cinta Alkitab yang ada. Saya tertarik tadi malam diundang masuk di koordinasi untuk persiapan pembimbing dan kelas GCA ke depan. Aduh gimana ya, kita sudah di kelas berbuah, apa kata orang? Jangan-jangan kita sudah berbuah, banyak sekali pertanyaan kepada kita. Banyak yang takut. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, beri tempat bagi Roh Kudus untuk terus berkarya di dalam diri kita. Semakin tekun baca firman, semakin tekun berdoa. Dan tidak saja berapa banyak firman yang bisa kita simpan di memori kita. Tetapi orang-orang yang berbuah, orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah, juga harus nampak ketika persoalan datang. Menghimpit setiap anak-anak Tuhan. Tidak hanya mengatakan ini harus kamu lakukan. Tetapi anak-anak Tuhan harus mengatakan ini yang harus aku lakukan Tuhan. Di dalam mengaminkan, di dalam mewujudkan kecintaan Allah bagi kita bersama-sama. Nah, hari ini dengan sapaan firman bahwa Allah mengundang semua orang untuk bertobat dari dalam anugerahnya. Kita bersama-sama ditantang bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Lalu apa yang mau kita saksikan bersama-sama? Bagaimana bersaksi kepada orang yang lain di luar dari komunitas kita? Haruskah kita berteriak-teriak? Haruskah kita tebar pesona kepada mereka? Saya kira tidak demikian. Berita firman di hari ini, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Yesus mau dalam sebuah komunitas, dalam perhimpunan anak-anak Tuhan di tempat ini, pakai teladan kasih Yesus Kristus untuk menumbuh kembangkan persekutuan kita. Ada waktunya nanti, kalau kita setia, kita akan memberikan buah-buah yang lebat di tengah kehidupan di hadapan Allah kita. Kita semakin memperkecil ruang. Kamu anggota baru, apa juga kamu tahu, dan lain-lain sebagainya. Kamu masih muda dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam membangun persekutuan di hadapan Allah, luar biasa potensi, luar biasa kesanggupan seorang dengan yang lain. Dan Allah tidak memilah-milah siapapun juga. Tetapi Petrus menyaksikan, Wahyu menyaksikan, penginjil menyaksikan bahwa ternyata Allah yang kita percaya, Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang universal. Kita semua dikasihinya. Tetapi hati manakah, pribadi manakah yang juga bersedia melanjutkan cinta dan kesetiaan Allah dalam kehidupan
kita. Kalau Cornelius dilayakkan oleh Allah, karena memang Tuhan punya rancangan yang luar biasa supaya kita pun hidup dari dalam kasih karunia Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sejenak kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Bahwa kita mensyukuri firman Tuhan dan sungguh-sungguh mengaminkan bahwa anugerah pertobatan bagi semua. Allah melibatkan kita semua untuk mewujudkan rancangan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh selesai. Dan kita akan masuk ke dalam akta khusus, yaitu pelantikan panitia Hari Raya Gerejawi, pelantikan pengurus sekolah minggu Jemaat Tangerang, dan juga peneguhan guru sekolah minggu Jemaat Tangerang. Ya, jadi Bapak Ibu, ya namanya guru sekolah minggu, ya untuk menjadi guru sekolah minggu itu harus persaksikan di tengah jemaat ya, bahwa mereka bersedia dengan rela hati untuk melayani bagi anak-anak kita. Baik, yang pertama kita akan masuk dalam pelantikan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Tangerang tahun 2022-2023. Nah, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melantik panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Tangerang tahun 2022-2023. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini adalah sebagai berikut. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, nama-nama yang akan disebutkan berikut diharapkan untuk berdiri. Penanggung jawab pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, penasihat Bapak Melanton Papulung, Bapak Adrial Rumengan, Bapak Frederik Papulung, Bapak Evnentan Tangkello, Bapak Jacob R. Parirunan, Bapak Salmon Sampe, Bapak Ardi Matutu Pengtuluran, Bapak Peter Sumbung, Bapak Yulianus Pengtuluran, Bapak Antonius Siri, Bapak Hardi B. Parangan, Bapak Yusuf Mongan, Bapak Purnama Pangalinan, Bapak Serli A. Sarungallo, Bapak Agustaf Sura, Bapak Amoni Lolongan, Bapak Adrianus Pananangan, Bapak Komeski Siri, Bapak William Sabandar, dan Bapak Metusala Donda. Panitia inti, Bapak Heber Bombang Sapan, Bapak Yeskiel Bunga, Ketua Bapak Heber Bombang Sapan, Sekretaris Bapak Yeskiel Bunga, Bendahara Bapak Yandri Mono. Seksi-seksi. Yang pertama seksi acara, Koordinator Ibu Valentina Bitikaka, anggota Bapak Ben Pareang, Bapak Lukas F. Banne, Ibu Yesi F. Palangan, Ibu Veronica Imelda Bitikaka, Ibu Imelda Sarungallo, Bapak Patrick Rantetana, dan Saudari Mary Gading. Seksi Dana, Koordinator Ibu Susana Elizabeth, anggota Ibu Faulia Mangiwa, Bapak Wawan Setio Hartono, Bapak Aris Paembonan, Bapak Aptalisman Tutu, Bapak Erik Sandi W. Palungkun, Bapak Gamaliel Ompeng. Seksi Bakti Sosial dan Kesehatan, Koordinator Ibu Sani Grace Oktaviani, anggota Ibu Elizabeth S. Sampelino, Ibu Berta Kala Lembang, Ibu Stefani S. Sangka, Ibu Ratni Daud, Ibu Eneng Sanggatana, Ibu Maris Kapilo. Seksi Perlengkapan, Akomodasi dan Dekorasi, Koordinator Bapak Abdi Siri, anggota
Senstra R. Membia, Bapak Arnold Danari, Bapak Ian Pongsi Bidang, Bapak Friday Desti Toding, Bapak Amsi Salu Ambalinggi, Bapak Jeffrey Mula, dan Saudara Arianto Bakti Pangala. Seksi Konsumsi, Koordinator Ibu Anggriani Sumbung, Anggota Ibu Yanti Pasali, Ibu Mesri Naji, Ibu Maria Manaya, Ibu Mispa Paranten, Ibu Rahma Irene Masang, Ibu Esther Bandaso, Ibu Uni Tangkelangi. Seksi Dokumentasi dan Multimedia, Koordinator Riki Y. Bakdung, Anggota Kosta Pananangan, Astri Arfi Matutu, Christian Kalalembang, Jeffrey Dale, Reski Julius, dan tim multimedia Gereja Toraja, Tangerang. Seksi Keamanan, Koordinator Bapak Yusak Sarira, Anggota Bapak Yoyakim Anjas, Bapak Yesaya S. Watimena, dan Bapak Yotan David. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2022-2023 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi pertumbuhan gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Dan juga kita akan melakukan pengutusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2022-2025, dan juga untuk kita mengutus beberapa guru sekolah minggu di tengah jemaat Tuhan di sini yang memang belum menerima pengutusan untuk melayani ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Dan adapun SK pengurus sekolah minggu Jemaat Tangerang 2022-2025 sebagai berikut. Keputusan Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang nomor 10 SK garing PMGT garing 5 garing 2022 tentang pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode tahun 2022-2025. Dengan pertolongan Allah, Anak dan Roh Kudus, pimpinan Gereja Toraja Jemaat Tangerang menimbang yang pertama dan seterusnya, mengingat yang pertama dan seterusnya, memperhatikan yang pertama dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, susunan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode tahun 2022-2025 sebagai terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang bertanggung jawab kepada persidangan SMGT Jemaat Tangerang dan melaporkan seluruh kegiatan dan program kerja
kepada pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ketiga, pengurus SMGT Jemaat Tangerang menghadiri sidang Majelis Gereja atas undangan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Tangerang. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tangerang 14 Mei 2022. Tertanta pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Ketua Pendeta Sabara STH MM, Sekretaris Penatua Alexander Kojawa. Berikut akan saya bacakan nama-nama pengurus, diharapkan untuk yang dipanggil namanya untuk berdiri. Pengurus inti, Ketua Christian Kala Lembang, Wakil Ketua Riki Yakob Badung, Sekretaris Febrianti Trikasi Tudang, Wakil Sekretaris Grace R. Tangkello, Bendahara Arvin P. Danari, Bidang Pengakaran Iman Kristen, Koordinator Aryani Tandi Padang, Anggota Paulina Sama, Janet Putri Pakidi. Bidang Pengembangan Kapasitas Pelayanan, Koordinator Oce Datu Ampulembang, Anggota Olivia Bunga, Hesniati Pasali. Bidang Pemberdayaan Potensi, Koordinator Kristio Rombe, Anggota Ine R. Masang, Damri Matutu. Dan juga beberapa nama dari guru-guru sekolah minggu yang akan kita utus di hari ini. Yang pertama, Kristio Rombe. Yang kedua, Arvin P. Danari. Yang ketiga, Grace Agatha Henrietta. Keempat, Febriani Clara Surya. Yang kelima, Agus Eliana. Dan yang keenam, Imelda Sarungalo. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang 2022 sampai 2025 dalam lingkungan Gereja Tuhan Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia. Saya ulang, sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat dan harta milik, serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara-saudara untuk menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Dijawab serentak nantinya. Yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2022-2025 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara mengaku? Dan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia
serta berusaha untuk sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil dan peningkatan pelayanan gerejawi, sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau berjanji? Terima kasih, dan berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja, Jemaat Tangerang tahun 2022-2025, dan juga sebagai guru Sekolah Minggu Jemaat Tangerang di tempat ini. Dan untuk itu, Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Yang pengurus Sekolah Minggu silakan duduk. Kiranya hari dunia Allahmu beranugerah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2022-2025, dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saya jemput untuk berdiri dan menghadap jemaat Tuhan, teman-teman pengurus Sekolah Minggu. Tetap menghadap jemaat dan camkanlah ini, saudara-saudara pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang 2022-2025. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Silakan kembali menghadap kemari. Lihat saya baik-baik. Tadi kan sudah menghadap jemaat. Lihat saya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan atas apa yang Tuhan izinkan di tengah jemaat Tuhan di sini, mari kita naikkan doa kita bersama-sama, mari kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa melakukan rancangan yang baik dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Di hari ini, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu, sudah dilakukan pelantikan panitia Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang untuk tahun 2022-2023, dan juga pengutusan bagi guru-guru sekolah minggu, pengutusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tangerang periode 2022-2025. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka. Kiranya sukacita dan semangat tidak pernah pudar untuk menuntun dan menguatkan berkarya di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa melalui mereka, buah-buah yang lebat di tengah persekutuan di sini boleh kami alami dan nikmati menjadi sebuah kesaksian bagi lingkungan di sekitar kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan kepada guru dan pengurus sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Tentunya ini menjadi komitmen semangat mereka mengawali kepengurusan ini. Silakan.
Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi di hari ini. Kami umat-Mu datang menyembah Engkau, dan Tuhan boleh menyapa dan melawat kami melalui persekutuan, pujian, dan juga dari dalam firman Allah. Kiranya sukacita senantiasa ada, bahkan semangat persekutuan senantiasa terpelihara, supaya dari dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Sebagai gereja Tuhan, jemaat Tangerang di sini, bahwa Tuhanlah yang luar biasa, menuntun memperlengkapi, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga karya dan pelayanan yang baik senantiasa terjadi di tengah jemaat Tuhan di sini. Bapa di sorga, mohon kasih pimpinan dan pemeliharaan-Mu untuk hadir bersama dengan anak-anak Tuhan dalam gumul, dalam rasa sakit yang mereka alami. Bersama Bapak Yulianus Rombet Tasik, dalam upaya pemulihan, bersama Nenek Iyu, Ibu kekasih Ibu Adriana Lebang dalam menjalani perawatan di rumah. Buat kekasih kami Mika yang boleh dirawat di rumah sakit Bethsaida, dan juga kekasih kami Maurits Philips dalam perawatan di rumah sakit Asobirin. Dan mungkin juga Bapa ada kekasih-kekasih kami yang lain yang terbatas di hari ini. Selalu kami percaya kasih Tuhan nyata melalui pelayanan dokter dan medis. Kasih Tuhan nyata lewat topangan pelayanan keluarga. Dan juga upaya-upaya mandiri yang dilakukan lewat makanan minuman, secara khusus untuk berelasi secara pribadi dengan Allah. Bahwa kekuatan sungguh ada di saat anak-anak Tuhan lemah, Tuhanlah yang semakin kuat. Ataukah juga anak-anak Tuhan yang sementara merasakan duka ditinggal orang-orang terkasih, penghiburan dari sesama kami terbatas, tetapi cara Tuhan tidak terbatas untuk menguatkan, menghibur milik kepunyaan-Mu. Bapa, kami bersyukur di hari ini beberapa nama boleh disebutkan, boleh menikmati pertambahan umur sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Siapa saja yang diperpanjang umurnya, baiklah bermazmur, baiklah memuji Tuhan, ataukah juga tahun-tahun perjalanan pernikahan anak-anak Tuhan, kalau sampai hari ini boleh setia, karena kekuatan kasih Allah di dalamnya. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kasih dan berkat-Mu. Tuhan terus memberkati pelayanan ibadah di tengah jemaat Tuhan di sini. Pelayanan majelis gereja, pelayanan diakonia jemaat. Program kerja majelis dan juga di tingkat organisasi intragerejawi. Bahwa dengan kesetiaan dalam rasa takut kepadamu, pelayanan-pelayanan yang baik boleh kami layankan untuk mendatangkan kebaikan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
panitia HRG Jemaat Tangerang yang boleh dilantik di hari ini, pengurus sekolah minggu Jemaat Tangerang yang boleh diutus, dan juga guru sekolah minggu. Bapa di sorga, semuanya ini adalah kekayaan dalam kehidupan berjemaat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk menorehkan buah-buah yang lebat untuk kehidupan berjemaat dari hari ke hari. Mampukan mereka Bapa berkarya dengan penuh kebersyukuran hanya bagimu saja. Pelayanan gereja Tuhan, gereja Toraja baik di tingkat klasis, di tingkat wilayah, di tingkat sinode, dalam menjadi bagian dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan pemberitaan Injil yang boleh dilakukan. Tuhanlah yang terus memberkati, dan kami boleh bersaksi bahwa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang boleh memakai kami, dan juga semakin banyak jiwa yang mempermuliakan Allah. Bangsa, negara kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Juga upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Kami berdoa buat perdamaian di tengah dunia ini, bahwa Allah lah yang berotoritas di atasnya, dan umat Tuhan, secara khusus kami sebagai gereja Tuhan, senantiasa bersaksi dengan baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kebaikan bersama, untuk menikmati shalom dari Allah. Bapa di sorga, terima kasih persekutuan di hari ini. Terima kasih seluruh kehadiran jemaat Tuhan, bahkan juga yang boleh dengan rela hati beribadah secara online di rumah-rumah mereka. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, terlepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Wahyu 21 ayat 7 dan 8, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Pergilah dalam kehidupanmu sambil memegang teguh pertobatan yang telah dianugerahkan bagi semua. Wujud nyatakanlah hidup saling mengasihi bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Ya Yesus terkasih. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu, Kau juru selamatku, pengasih kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, penanggung sengsara, Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikian ibadah Minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pengumuman untuk pengurus panitia HRG bisa bertahan di gereja, akan ada yang akan dibicarakan setelah ibadah. Terima kasih.